Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel dalam bingkai informasi dan motivasi. Ada sebuah catatan yang sempat menjadi pencermatan di beberapa medsos, media sosial. Ada beberapa pencermatan ketika muncul wacana atau statement ya yang katanya melalui kepala BNPT bahwa kepala BNPT mengusulkan agar pemerintah melakukan kontrol di semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme. Wow, luar biasa. Ini mencengangkan. Selama ini ya di media sosial muncul disinyalir ada beberapa tempat ibadah yang mengkritik pemerintah. Hal ini sempat disampaikan dalam rapat dengan Komisi 3 di DPR RI. Nah, menjadi catatan bagi kita. Kepada teman-teman DPR, Bapak DPR mungkin kepada via-via terkait, juga mungkin pemangku kepentingan, ya, monggo. Kepada pemangku kepentingan yang ada, semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Jadi perlu dicermati ketika ada pemangku kepentingan bahwa kebijakan yang muncul adalah bagaimana pencermatan daripada kebijakan pemerintah terkait dengan keinginan pemerintah tersebut. Perlu dicermati bahwa perlu hal-hal yang jangan sampai ya pemerintah atau DPR mengkhianati amanat konstitusi. Jika rumah ibadah diintervensi, jika rumah ibadah terlalu dicermati atau dikerangkeng, maka muncul efek ketidakbebasan dalam beribadah. Nah, ketidakbebasan beribadah. Maka perlu dicermati sebenarnya, biarkan rakyat ini beribadah dengan khusyuk menghadap Tuhan yang Maha Esa, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditakut-takuti, jangan diganggu. Kalau memang ada fakta-fakta, ada data ya, oknum ya yang bersarang melakukan radikalisme, saya pikir pemerintah dengan jaringan intelijennya atau aparat terkait pasti bisa mengendus. Ya, pasti bisa mengendus. Bisa saja segala sesuatunya akan ditegakkan sesuai hukum yang berlaku. Hanya saja jangan berlebihan untuk melakukan intervensi di rumah ibadah, apalagi menjadi pengawas yang seakan-akan mencurigai orang-orang yang beribadah. Ingat, sangat bahaya dan memicu daripada amarah, khususnya orang-orang atau umat beragama. Kemudian yang berikutnya perlu dicermati bahwa di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Ingat, jangan sampai diintervensi. Jangan diutak-utik dengan kedok ya, mencari rida radikalisme, mencari biang kerok dan segala macamnya. Jangan juga sampai terjadi dengan kedok orang gila tapi membantai kiai, orang gila merusak rumah ibadah. Jangan sampai ada muatan-muatan yang justru
memecah belah umat bangsa. Maka saya yakin pemerintah sangat arif dan bijaksana. Saya yakin Pak DPR, Ibu DPR yang ada di kabupaten, yang ada di provinsi, yang ada di Senayan sana, ya di pusat, selalu mendengar aspirasi dan tidak gerasa gerusu untuk mencurigai tempat-tempat ibadah, untuk mencermati tempat ibadah yang berlebihan. Ya, sekali lagi saya yakin pemerintah pasti tidak gerasa gerusu dalam menentukan sikap. Jangan sampai justru deadlock memunculkan masalah-masalah baru dan menimbulkan alergi rakyat untuk tindakan-tindakan yang salah yang dilakukan daripada pemerintah. Kemudian yang berikutnya bahwa perlu dicermati, Orde Baru sudah dilalui, Orde Reformasi sudah dilalui. Rakyat bebas berdemokrasi, bebas berpolitik, bahkan la ikraha fidin, boleh memeluk agama dan menjalankan keyakinannya masing-masing dengan ibadah masing-masing. Maka dalam konsep ini, negara ini sudah damai, negara ini sudah bahagia, negara ini sudah ada tata krama dan saling sih-sinisian, saling menghormati. Jangan justru didoktrin seperti era kolonial, jangan didoktrin seperti zaman kerajaan yang melakukan pres yang berlebihan mengakibatkan rakyat jadi alergi. Ingat, tokoh agama, ulama, kiai dan tokoh-tokoh agama pasti tidak senang pola-pola penjajahan yang terlalu intervensi kepada agama, kepada rumah ibadah, kepada aturan-aturan yang mengikat. Kita sudah lebih dari 78 tahun. Ya, kita 78 tahun merdeka. Maka penjajah sudah pergi dari bumi ini. Jangan ada penjajahan baru. Jangan ada penjajahan baru atas nama penguasa kepada rakyatnya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan kritik dan saran? Baik, saya sepakat bahwa tokoh, ulama, kiai atau tokoh-tokoh agama memberikan masukan, kritikan itu dengan cara-cara yang konstitusi, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar, sehingga tidak melukai hati pemerintah. Memang pemerintah tidak punya, kan hanya institusi. Oke, anggaplah melukai pada yang menjalankan konstitusi. Dalam hal ini adalah pejabat pemerintah. Kita akan jaga semuanya dengan kritik yang konstitusional, dengan kritik yang santun, tidak melukai dan tidak melukai. Itu yang terjadi. Jadi itu yang terjadi di sekitar kita. Jadi perlu dicermati bahwa kehidupan ini pasti akan terjadi. Jadi kita pemerintah diharapkan akan membuat langkah-langkah yang tidak kontra kepada kebijakan rakyat, langkah-langkah yang akhirnya akan justru blunder di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kami berharap bahwa pemerintah tetap menjaga rakyatnya, menjaga rasa rakyatnya. Jangan sampai menggebiri hak-hak rakyat. Kritik dan saran dilakukan oleh rakyatnya, tentu tetap menjaga hati, menjaga etika, dan menjunjung demokrasi yang ada. Itu kawan-kawan saya dan kepada pihak-pihak terkait, seperti pernah dicermati Bapak Wahyudi Al-Maroki, ya, Direktur Pamong Institute, bahwa
beliau menyampaikan, semestinya para penguasa negeri ini fokus melayani rakyat dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada celah sedikit pun bagi rakyat untuk bisa melakukan kritik dan menjalankan pemerintah yang baik. Maka meringankan tugas rakyat untuk melakukan saran kritik karena tak ada perlu yang dikritik. Itu kawan, sebuah catatan bahwa semoga masyarakat kita menjadi aman-aman saja. Semoga masyarakat kita tenang-tenang saja di dalam menjalankan ibadahnya. Dan teman-teman semuanya saat beribadah tidak ada ketakutan, tenang, khusyuk, menghadapkan hati dan kolbu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dan kita juga memohon berdoa kepada Allah, semoga pemerintah dan pejabat yang ada dalam kebaikan dan keberkahan. NKRI dalam konsep Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Karto Raharjo, dan pemerintah senantiasa dalam kebaikan keberkahan, rakyatnya sejahtera, pemerintah pun berwibawa. Ada sinergi antara ulama, tokoh agama dengan pemerintah. Ada sinergi yang indah, cantik antara rakyat dengan pejabat. Ada sinergi yang terjadi antara ulama dan umaro. Semoga catatan kecil ini menjadikan diri kita agar senantiasa sadar, mari kita bersama bergandeng dalam rangka mewujudkan negeri yang kokoh dan kuat, berdikari dan mandiri, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.